Gerald Vandenberg baru debut bareng timnas U23 Indonesia dan langsung bikin geger. Garuda Muda pesta 8 gol ke gawang Brunei, tapi pelatihnya malah bilang belum puas. Sementara itu, di sisi lain, Malaysia yang digadang-gadang bakal jadi rival berat, malah dipermalukan Filipina. Pemain gugup, pelatih minta maaf, netizen ngamuk, bahkan media Vietnam ikut menyindir. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa revolusi Vandenberg ini bisa jadi titik balik masa depan sepak bola Indonesia? Yuk kita bahas tuntas. Selasa, 15 Juli 2025, Gelora Bung Karno kembali bergemuruh. Garuda Muda memulai langkah mereka di Asian Cup U23 2025 dengan penuh gaya, 8 gol tanpa balas. Tapi, kemenangan besar ini bukan sekedar keberuntungan. Ada sosok yang diam-diam membawa angin segar, yaitu pelatih asal Belanda, Gerald Vandenberg. Di pertandingan ini, kita melihat wajah baru timnas U23 yang berbeda dari era Shin Tae-yong. Vandenberg datang dengan visi baru dan langsung menyentuh hal paling fundamental, lini pertahanan. Kalau dulu Shin lebih suka pakai 3 bek, Kadek Arel, Ferrari, Donitri, maka Vandenberg justru memilih formasi klasik Eropa, 4 bek sejajar. Bukan cuma skema, Vandenberg juga menaruh kepercayaan ke pemain-pemain yang dulu terlupakan. Misalnya Muhammad Ardiansyah. Kiper muda PSM Makassar ini nggak pernah masuk radar Shin, padahal udah debut Liga 1 sejak umur 20 tahun. Kini, dia jadi pilihan utama menggusur Cahya Supriyadi. Lalu ada Brandon Schönemann. Putra dari Timo Schönemann ini dulu cuma cadangan di Piala Asia U20, tapi sekarang dipercaya jadi starter. Brandon yang sebelumnya dipinjamkan ke Persipura dan Arema tanpa banyak jam terbang, kini tampil dewasa dan solid. Bahkan, Kadek Arel harus rela duduk di bench. Ini bukti kalau Vandenberg bukan sekedar meneruskan warisan Shin dengan membawa sebagian besar pemain era STY. Dia juga punya filosofi sendiri, punya gaya sendiri, dan yang jelas, dia tidak takut ambil resiko. Menurut kamu Sobat Garuda, bagaimana penampilan Garuda Muda di bawah asuhan Coach Gerald Vandenberg? Ngomongin soal lini depan, wah Sobat Garuda, kita harus kasih standing ovation buat Jens Raven. Pemain keturunan Belanda ini tampil buas, ganas, 6 gol dilesakkan ke gawang Brunei. Yes, 6 gol dalam satu pertandingan. Wow, amazing! Gaya mainnya efisien, pergerakannya lincah, penyelesaiannya tanpa ampun. 2 gol lainnya dicetak oleh Arkan Fikri dan Raihan Hanan menambah pesta yang bikin GBK bergelora sepanjang laga. Tapi, meski menang besar, Vandenberg belum puas. Dalam konferensi pers dia bilang, babak pertama sangat bagus, tapi babak kedua tidak sebagus itu. Luar biasa, ini tipe pelatih yang gak terlena, gak cepet puas. Dia mau setiap pertandingan jadi kesempatan untuk berkembang. Dan itu adalah mentalitas juara. Sementara itu, di pertandingan lain grup A, drama mengejutkan terjadi. Malaysia U23 keok dari Filipina 0-2. Bertanding di tempat yang sama, SUGBK, Malaysia datang dengan penuh percaya diri. Ngontrol bola? Iya. Nyerang? Iya juga. Tapi apa gunanya semua itu kalau nggak bisa cetak gol? Filipina yang dianggap underdog justru main efektif. Lewat serangan balik dan finishing klinis dari Otto Bisong, mereka permalukan Harimau Malaya. Pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, sampai minta maaf terbuka ke publik. Katanya, para pemain gugup,
banyak peluang tapi malah cuma nonton bola. Fix, ini lebih dari sekedar kalah. Ini mental yang runtuh. Dan yang lebih panas lagi datang dari netizen. Media sosial langsung meledak. Komentar-komentar pedas bermunculan. Bukan cuma dari netizen Indonesia loh, tapi dari seluruh Asia Tenggara. Inilah kualitas pemain lokal Malaysia. Gak ada bahasa asing, gak ada selebrasi. Timnas Malaysia cuma jago naturalisasi turis. Lawan Filipina gugup, lawan Indonesia auto kebantai. Itulah beberapa komentar dari netizen. Media Malaysia pun ikut panas. Berita harian langsung bikin artikel dengan judul menohok. Filipina ajari harimau Malaya bermain bola. Waduh. Dari Vietnam, media Tetau247.vn juga terkejut. Malaysia pegang bola, tapi kalah dari pemain mahasiswa Filipina. Iya betul Sobat Garuda, banyak pemain Filipina masih mahasiswa. Tapi mereka punya disiplin, punya fokus, dan punya keberanian. Kini Malaysia terpojok. Untuk lolos ke semifinal, mereka harus menang besar lawan Brunei, lalu wajib kalahkan Indonesia. Tapi setelah dibantai Filipina, masihkah mereka punya kepercayaan diri? Atau justru mental mereka bakal semakin runtuh saat hadapi Garuda Muda? Revolusi telah memulai dan Timnas U23 Indonesia menunjukkan kelasnya. Dengan perubahan taktik, keberanian ambil resiko, dan pemain muda penuh potensi, Gerald Vandenberg membuka era baru penuh harapan. Sementara itu, Malaysia masih kebingungan cari arah. Dan laga terakhir melawan Garuda bisa jadi mimpi buruk buat Harimau Malaya. Sobat Garuda, kita harus terus dukung tim ini. Berikan semangat, suarakan keyakinan, karena Garuda sedang terbang tinggi dan belum mau turun.